Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli dan teman-teman masih dalam channelnya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, di video kali ini kita masih dalam rangka mengedukasi, masih dalam rangka apa ya? Saya baca-baca lagi kuesioner yang diisi sama teman-teman semua. Di beberapa video sebelumnya kan kita ngomongin tentang NFC berbagi ya. Di situ ada kuesioner yang isiannya itu feedback dari teman-teman NFC nih ke kita. Curhatan dari teman-teman semua buat kita sehingga kita bisa sharing lebih lagi. 80% lebih intinya sih ingin supaya NFC jangan berhenti dong, please don't stop gitu ya. Jangan sampai berhenti untuk berbagi terus buat Indonesia, buat Nusantara. 20%-nya ada yang lebih spesifik lagi sebetulnya. Nah, di video kali ini karena berhubung dengan banyaknya orang yang terus pengen mengedukasi, maka saya cari lagi beberapa konten yang mungkin bisa diangkat menjadi satu buah video yang menarik buat teman-teman semua. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang question and answer nih, Q&A, tentang tanya jawab apa aja yang udah teman-teman tanyain di komen YouTube-nya YouTube channel Nusantara FX Community. Saya ngomongnya kecepatan ya karena semangat ya. Nah, ada di video membaca tren versi NFC dan live trading Euro USD. Nah, jadi buat teman-teman yang belum pernah nonton kita live trading, walaupun trennya sudah lewat, tradingnya sudah lewat, teman-teman masih boleh melihatnya karena teman-teman bisa mempelajari cara pandang kita terhadap market. Bagaimana kita menilai market dan apa yang kita lakukan terhadap keadaan-keadaan tertentu. Itu di live tradingnya ada. Ya, di video membaca tren versi NFC dan live trading Euro USD. Nah, di sini ada nih pertanyaan-pertanyaan. Kita lihat ya. Yang pertama, Mas, kalau NFC analisanya pakai Auto UFO juga enggak, dari Mas Hendra Saputra. Oke, Auto UFO itu adalah tools yang bukan dimiliki oleh NFC ya, teman-teman garis bawahin dulu itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita menggunakan UFO atau Auto UFO untuk merilis signal atau membuat trading plan di Nusantara FX Community? Bisa dibilang iya sebetulnya. Tapi apakah semuanya? Tentu tidak. Jadi gini, prosesnya terjadinya sebuah signal di dalam trading roomnya NFC, teman-teman itu bisa, teman-teman analis maksud saya ya di NFC, itu mereka menganalisa chart-chart yang sudah terjadi, lalu memarking atau menandai area-area tertentu yang menarik untuk di-sell atau di-buy. Kalau misalnya masih ada keraguan, maka dia aktifkan Auto UFO-nya untuk mengkonfirmasi apakah itu area yang secara mata mungkin kurang begitu menarik, tapi secara mekanik gitu ya, rumusnya UFO ini, Auto UFO ini bisa memunculkan area tersebut atau enggak gitu. Sehingga kalau kita zoom in di time frame H1, H2, H3 atau H4 misalnya, itu mendapatkan area yang paling baik. Gitu konsepnya. Jadi kita pakai yes, jawabannya seperti itu, tapi dengan pendekatan yang tidak seluruhnya. Yang selanjutnya, Mas, untuk join ke grup Telegram NFC Publik gimana? Oke, ini sudah ditiadakan teman-teman ya. Jadi NFC Publik Telegram itu adalah sebuah grup yang tidak akan dibubarkan dalam waktu singkat sih. Maksudnya nggak akan dibuangin semua, nggak akan dikeluarin semua maksud saya. Tapi lebih kepada kita nggak akan banyak sharing lagi di sana. Kita punya satu buah platform yang sekarang sudah membuat sebuah komunitas baru yang namanya NFC Public Launch. Di sini saya tulis nih, NFC Public Launch. Teman-teman masuk ke aplikasi Tribelio. Detailnya gimana teman-teman? Klik link di bawah ini deh. Itu ada nfcvip.net/komunitas. Nah, teman-teman klik link tersebut di kolom deskripsi di bawah. Teman-teman bisa dapetin caranya nanti. Ya. Jadi itu tujuannya buat teman-teman yang pengen berkomunitas, pengen mendapatkan edukasi dengan cara yang sangat spesifik, dengan cara yang sangat terstruktur. Oke. Lanjut. Mas, kalau NFC itu filter trennya kan pakai EMA 200. Di time frame berapa? D1 atau H4? Well, EMA 200 berlaku untuk semua time frame teman-teman ya. Ini dari Mas Hediana. Jadi EMA 200 ini kalau kita mencari areanya di H1 ya EMA 200-nya ditaruhnya di H1. Kalau areanya di H4 maka kita baca trennya tren H4. Kalau daily atau D1 ya EMA 200-nya dipasang di daily gitu jawabannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan peluang di H4 misalnya, pasangin EMA 200, lihat trennya SARA atau counter trend. Filternya yang paling gampang EMA 200. Oke? Lanjut. Jadi Mas sebenarnya dari Mas Madera Gajanyana, analisanya jadi pakai H1 atau H4 untuk mencari OP-nya, semua. Kalau ada di H1 kita ambil, di H4 kita ambil, di daily kita ambil. Mungkin teman-teman yang udah lebih lama gabung di NFC ya, kita hampir setiap hari sharing signal gratis, trading plan gratis. Kadang-kadang teman-teman dapatnya di H1, kadang di H4, kadang di daily. Nah, makanya kita nggak trading di bawah H1 karena terlalu riskannya, terlalu cepat dan terlalu sempit areanya. Kalau di atas D1 misalnya weekly, lama banget kepanggilnya, nggak trading. Itu aja alasannya kok. Ya, jadi nggak spesifik H1 H4. Semuanya kita ambil.
Bang, tolong jelasin bagaimana menentukan area-area yang kita yakini merupakan open posisi institusi besar. Nah, institusi besar tuh maksudnya adalah gini loh. Kalau di seminar kita sebutnya sebagai unfilled order. Unfilled order itu adalah jejak yang ditinggalkan yang mungkin masih tersisa dari para institusi besar sehingga kita ikutin arahnya di pembalikan yang kedua atau di pantulan yang selanjutnya. Nah, cara menentukan area-areanya ya susah sebenarnya ya. Kita ada satu buah urut-urutan kejadian yang perlu dilakukan yang susah juga mau di-share di video ya. Kita mulai dari filter news dulu, terus filter trennya dulu, climate-nya gimana, iklimnya apakah naik atau turun. Kita putuskan jadi buyer atau seller, baru kita cari nih area buy-nya itu sampai batasan tertentu mana yang paling masuk akal. Kalau ada beberapa area kita pilih lagi berdasarkan scoring selanjutnya, misalnya jumlah candle yang ada di dalam sebuah area, misalnya di time frame berapa areanya terbentuk dan seterusnya dan seterusnya. Itu memang butuh satu online course kali ya, satu webinar atau satu seminar sebetulnya yang mungkin ya tadi udah belum tentu ada lagi kan gitu. Tapi intinya teman-teman coba aja pelajarin dari semua trading plan yang kita rilis, kebiasaan yang kita lakukan sehingga teman-teman bisa mengadopsi jadi kebiasaan juga. Nah, caranya gampang teman-teman, ikutin aja komunitasnya dan ngobrol di komunitas tersebut di NSC VIP Launch di Tribelio ya. Linknya ada di bawah kok. Oke. Lanjut. Apalagi ya, ini cuman mantap menyimak segala macam. Dari Maderaga, mencari tempat OP-nya pakai Fibonacci ya mas? Nggak selalu, jarang banget justru sebetulnya. Fibonacci kita pakai nggak? Ya kadang-kadang kita pakai. Karena institusi itu menggunakan Fibonacci numbers juga untuk tradingnya. Jadi alasan kita itu, bukan suka sama Fibonacci-nya, kita pengen berpikir dengan cara institusi berpikir, itu aja pendekatannya. Tapi apakah dipakai OP-nya? Ya tapi jarang. Lanjut, oke, udah ikut seminar, good. Terus apa lagi nih? Dari Rizky Armstrong. Kebetulan saya juga sell di area itu, ada 2 plan, bla 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 bla. Oke, ini dia komen tentang si trading plan yang di live tradingnya ya. Oke, satu lagi dari Mas Sang Bayu namanya. Menarik Mas Fadli, pertanyaan begini Mas, untuk mengetahui harga jenuh sampai dengan pembalikan arah dari tren sell menjadi buy, bagaimana Mas? Apakah yang disarankan open buy ketika tren berubah arah dari down market jadi uptrend meskipun harga masih di bawah EMA 200 atau kita menunggu harga close dulu di atas EMA 200? Terima kasih Mas. Nah, ini sebenarnya yang pengen saya kasih gambaran sama teman-teman semua. Ketika kita trading itu ada 2 pendekatan teman-teman. Yang pertama teman-teman akan jadi trend follower, maka tradingannya harus follow trend. Yang kedua baru counter trend, itu biasanya di permulaan trend. Oke, saya kasih gambaran gini teman-teman. Misalnya gitu ya, misalnya nih ini atap, ini lantai misalnya gitu ya. Nah, terus harga gerak di posisi seperti ini misalnya. Misalnya seperti itu konsepnya ya. Terus kan ini posisinya gini. Contoh ya. Misalnya ini downtrend. Nah, pertanyaan tadi kalau misalnya EMA 200-nya itu masih di atas, terus kita lagi nyari sell sebetulnya, kalau misalnya udah tahu mau balik arah, kenapa nggak di-buy dari bawah, padahal masih di bawah EMA 200. Nah, teman-teman ada yang namanya extreme high sama extreme low. Kita sebut ini extreme high. Ini kalau kita bagi, teman-teman ini 25% atas, ini 25% bawah. Kalau teman-teman trading di tengah-tengah sini, teman-teman itu jadi yang namanya trend follower. Kalau teman-teman tradingnya di atas, teman-teman jadi yang namanya counter trend trader. Nah, bedanya apa? Counter trend trader adalah trader yang mainnya di extreme high atau di extreme low. Yang dicari apa? Pembalikan arah. Pasti counter trend, karena ketika trennya lagi down, ini kalau kayak gini nih, EMA-nya pasti gini nih. Kurang lebih gitulah EMA 200-nya, kurang lebih ya. Nah, trennya pasti lagi down. Kalau teman-teman OP-nya di bawah dan teman-teman buy, teman-teman jadi counter trend trader tentunya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya ini di trend follower trader, yang pasti sebagian besar tradingan yang kita ciptakan ini adalah counter trend. Adalah follow trend trader teman-teman. Jadi kan teman-teman udah tahu nih rule sebelumnya ya. Kalau di atas EMA kita carinya buy, kalau di bawah EMA kita carinya sell. Kalau harga yang terakhir di bawah EMA 200, maka teman-teman carinya sell area. Nah, misalnya areanya seperti ini, maka mungkin ini adalah sell area yang tepat. Gitu. Lalu kenapa Mas kalau misalnya ini ternyata dianggap sebagai pembalikan arah, kalau harga ternyata mau ke sana, kenapa nggak buy dari sini misalnya kan kayak gitu. Nah, pertanyaannya teman-teman harus ukur dulu apakah di masa lalu ada area yang mungkin menyebabkan dia mantul di sini. Gitu.
Karena rule-nya, kalau misalnya teman-teman mau jadi counter trend trader, yang pasti teman-teman boleh nggak nge-buy di bawah? Boleh sebetulnya. Cuman area di sini adalah area yang dibaca oleh sistem dan bisa dianggap sebagai area yang bikin harganya akan mantul. Unfilled order institusi yang lempar ke atasnya itu masih tersisa nggak yang bikin dia akan mantul lagi kalau misalnya balik ke harga yang sama sekitaran itu. Itu aja kok kuncinya. Tapi ini adalah area yang jarang diambil oleh pemula. Kenapa? Karena RR-nya rendah banget teman-teman. Sorry, bukan RR, karena win rate-nya rendah banget sehingga RR-nya harus jauh. Karena gini, kalau yang namanya permulaan tren, TP-nya harus sangat jauh, nggak bisa 1:1, 1:2, 1:3, itu nggak bisa. Teman-teman harus ambil 1:7 misalnya. Karena apa? Karena sebagian besar waktu counter trend trader ini tradingannya loss. Lebih banyak tradingan yang loss. Artinya, satu kali profit itu harus cukup untuk memenuhi beberapa kali loss sebelumnya. Kalau misalnya ada transaksi loss. Ini counter trend trader. Nah, buat kita, buat NFC, kalau kita rilis plan, itu biasanya follow trend trader. Gitu. Jadi trader yang following trend. Kalau misalnya kayak gini posisinya, di sini kita nge-sell. Sell posisinya. Gitu. Tapi di sini ada buy limit juga, boleh nggak? Boleh sebetulnya, nggak jadi masalah buat teman-teman. Boleh bikin buy limit di sini. Yang pasti dua-duanya bisa jalan kok. Nggak akan ada buy dan sell di saat yang bersamaan. Teman-teman kalau menggunakan rule yang benar, teman-teman tidak akan ngalamin sell dalam posisi yang sedang berjalan, lalu ada lagi buy sehingga ada buy dan sell kayak hedging gitu di pair yang sama. Itu nggak mungkin kalau misalnya menggunakan yang benar. Tetap pasti buy-nya di bawah, sell-nya di atas kok. Nah, tapi kalau udah follow trend kayak gini, itu kalau misalnya mau ngambil buy-nya di bawah, saran saya untuk di awal jangan dulu. Kecuali teman-teman sudah punya jam terbang lumayan, oke, 2 tahun trading lebih, 5 tahun trading lebih, mungkin nggak jadi masalah. Kalau teman-teman sudah menggunakan teknik ini beberapa tahun. Jadi bedanya antara skill sama knowledge itu bisa ditransfer. Tapi skill butuh dipraktekin dulu sampai jadi skill sehingga teman-teman menemukan rasa percaya diri untuk bisa TP 1:7 misalnya. Karena kalau misalnya areanya 30 pip aja misalnya, teman-teman butuh TP 210 pips untuk dapetin TP 7. Tapi kalau TP 1:3 aja, teman-teman nggak akan nutup. Teman-teman nggak akan bisa dapetin recovery kalau misalnya ada loss-loss sebelumnya atau setelahnya. Kalau misalnya menggunakan buy di area ketika teman-teman tahu itu kemungkinan besar akan mantul areanya. Jadi saran terbaik saya, follow trend. Saran terbaik saya follow trend dan hitam putih rule-nya. Kalau di bawah EMA 200 teman-teman cari sell. Kalau harganya ternyata sampai ke sini ya, live terus dia naik lagi, gitu dan EMA 200-nya jadinya kayak gini, teman-teman carinya buy. Sesimpel itu teman-teman. Jadi EMA 200 ini kita pakai exponential moving average ya, periode 200. Teman-teman silahkan cari buy area kalau EMA-nya di bawah harga. Ini boleh di buy. Tapi kalau misalnya harganya baru nyampe sini, teman-teman hanya mencari sell. Dari mana? Dari harga terakhir sampai dengan EMA. Nggak usah jauh-jauh nyari sell di sini nih. Ini udah counter trend lagi kalau di atas. Begitu juga dengan ini, teman-teman hanya perlu mencari buy area dari harga terakhir sampai dengan EMA 200. Sesimpel itu. Sehingga teman-teman punya probabilitas profit yang lebih tinggi dengan mengikuti trend. Gitu. Follow the trend. Oke? Yap, mungkin itu aja question and answer hari ini. Q&A-nya bisa lagi teman-teman dapetin kalau teman-teman juga mau nanya di komentar di bawah. Tapi kalau misalnya teman-teman mau dapetin manfaatnya secara live, teman-teman input pertanyaannya di dalam komunitas kita di NFC Public Launch di Tribelio. Teman-teman klik link di bawah ini, nfcvip.net/komunitas. Teman-teman klik dan teman-teman isi data, nama dan email terbaik teman-teman semua, lalu masuk ke dalam sebuah platform Explore Tribe namanya, itu Tribelio. Teman-teman tinggal install aplikasinya dan teman-teman bisa diskusi secara langsung sama kita semua. Oke, di sana juga ada banyak banget teman-teman trader lain yang juga saling bantu, saling menjawab, sehingga saya pikir ini adalah sebuah keputusan yang sangat baik kalau kita bisa berdiskusi secara langsung di NFC Public Launch kita. Ya. Oke, mungkin itu aja dari saya teman-teman. Share video ini kalau teman-teman rasa ini bermanfaat. Ingat untuk klik tombol like-nya dan subscribe di bawah juga, dan teman-teman bisa share video ini ke banyak orang yang lain yang mungkin di luar sana belum subscribe dan belum tahu ada NFC, trader khususnya ya, trader forex. Ayo kita panggil-panggilin, yuk kita sama-sama belajar di sini. Yap, itu aja dari saya. See you teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya.